organisasi terbentuk dari individu dan kelompok dengan perbedaannya masing-masing, namun tetap dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Perbedaan antar individu dan kelompok dalam organisasi dapat menyebabkan perbedaan pendapat, persepsi, dan perilaku, bahkan dapat menyebabkan terjadinya konflik. Cara pandang tradisional menganggap bahwa konflik sebagai hal negatif yang harus dihindari. Namun, kajian perilaku organisasi kontemporer mengatakan bahwa konflik adalah hal yang lumrah dan tidak dapat dihindari dalam sebuah organisasi. Konsekuensi negatif maupun positif dari sebuah konflik tergantung pada konteks dan penanganan konflik tersebut. Konflik dapat terjadi antar individu, antar kelompok, maupun antar organisasi, serta dapat disebabkan ketidaksepahaman terkait tujuan atau pembagian atau penggunaan sumber daya. Salah satu bentuk konflik antar kelompok dalam organisasi adalah perselisihan antar manajemen dengan kelompok pekerja, terutama yang tergabung dalam serikat pekerja atau buruh. Konflik didefinisikan sebagai gesekan, ketidaksepahaman, atau perselisihan yang terjadi antar individu atau di dalam kelompok ketika persepsi atau tindakan seseorang yang mendapatkan resistensi dari anggota kelompok lain. Madalina 2016. Kesalahan mengelola konflik dapat menguras energi dan sumber daya organisasi. Karenanya dibutuhkan manajemen konflik yang baik. Manajemen konflik mencakup keseluruhan upaya dan proses mendiagnosis konflik, menentukan intensitas konflik, mencari metode intervensi yang sesuai, dan memonitor hasil resolusi konflik. Ada dua jenis konflik dalam organisasi yang memerlukan manajemen konflik. Konflik yang terkait tugas atau task konflik merupakan konflik positif karena mengarah pada cara mengatasi masalah berdasarkan perspektif yang berbeda, sehingga dapat mendorong kreativitas dan membantu pengambilan keputusan organisasi. Sedangkan konflik terkait hubungan relationship konflik merupakan konflik negatif karena mengacu pada ketidaksetujuan mengenai nilai-nilai dan konteks hubungan antar individu atau kelompok yang malah dapat menurunkan motivasi dan produktivitas dalam organisasi. Langkah awal manajemen konflik yang efektif adalah mendiagnosis konflik untuk memahami alasan terjadinya konflik, yang kemudian mencari pemecahan atau resolusi terhadap konflik tersebut. Diagnosis ini meliputi upaya dan tindakan memisahkan konflik dari individu yang terlibat, sehingga dapat memahami akar konflik secara lebih objektif, untuk kemudian mencari metode intervensi dan resolusi yang tepat. Setelah dilakukan diagnosis, organisasi perlu mengambil upaya untuk mengatasi konflik dengan resolusi konflik, yaitu upaya terstruktur untuk mengurangi dampak negatif konflik agar tidak menyebabkan disrupsi dalam organisasi dan agar organisasi dapat segera pulih dari situasi konflik. Nah, salah satu perusahaan yang sudah sejak tahun 2017 banyak terlibat dalam konflik intergroup, yakni antara kelompok pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja dengan manajemen perusahaan. PT Alpenfood Industri yang merupakan produsen es krim Ice. Pekerja pabrik yang tergabung dalam Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia, PT Alpenfood Industri, yang dinaungi oleh Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan. Mereka menyuarakan kesulitan yang dihadapi dalam menerima hak dan kesejahteraan sebagai pekerja yang dianggap tidak setimpal dengan beban dan kondisi kerja. Konflik ini sempat banyak mendapatkan perhatian media, mulai dari kasus karena tuduhan eksploitasi pekerja, buruh yang mogok kerja karena tingginya kasus keguguran pada buruh yang hamil, perusahaan memberlakukan PHK terhadap buruh yang mogok kerja, sampai konflik hubungan industrial dalam perusahaan. Konflik ini juga sudah dianalisis oleh beberapa peneliti dari sudut pandang ilmu komunikasi, sudut pandang hubungan masyarakat, dan sudut pandang etika korporasi. Namun sampai saat ini belum banyak telah kasus konflik PT Alpenfood Industri dari sudut pandang perilaku organisasi. Karenanya, penulis bertujuan untuk menganalisis konflik
organisasi pada PT Alpen Food Industry dari perspektif perilaku organisasi dengan merujuk pada teori dan konsep manajemen konflik serta resolusi konflik, dan memberikan rekomendasi terhadap langkah-langkah strategis dalam penanganan konflik agar memberi manfaat bagi organisasi. Metode studi kasus ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari studi pustaka terhadap artikel ilmiah dan artikel populer yang terkait dengan topik. Berdasarkan data sekunder yang terkumpul, penulis melakukan analisis dengan membandingkan temuan-temuan penulis terdahulu terkait kasus konflik manajemen dan pekerja pada PT AFI dengan literatur terkait perilaku organisasi dan manajemen konflik. Nah, pada model yang digunakan untuk menelaah studi kasus ini adalah model Thomas 1992 serta instrumennya yakni Thomas Kliman Conflict Made Instrument atau TKI yang terdiri dari 5 jenis resolusi konflik Thomas and Kliman 2008, yakni yang pertama itu ada avoidance, yakni menghindari konflik karena dianggap akan menyebabkan ketegangan atau karena kurangnya kepercayaan diri dalam mengelola konflik. Yang kedua ada competition, yakni menghadapi konflik dengan argumentasi dan debat secara langsung. Dan ketiga ada accommodation, yakni cenderung mengalah untuk kepentingan yang lebih besar dengan cara mengorbankan sebagian dari kepentingan diri atau self-sacrifice. Nah, keempat ada kompromis yang berada di tengah-tengah baik dalam hal ketegasan maupun kerjasama atau cooperativeness. Nah, kelima ada collaboration yang melibatkan peleburan ide bersama dari pihak-pihak yang berkonflik sehingga mendapatkan solusi jangka panjang yang optimal. Nah, di samping itu, studi kasus ini juga menelaah penerapan Alternative Dispute Resolution atau ADR dalam bentuk negosiasi dan mediasi. ADR merupakan mekanisme alternatif yang dapat diambil organisasi dalam mengatasi konflik yang menghindari litigasi atau dalam hukum yang berbelit, terutama dalam konflik antar kelompok atau antara manajemen dengan serikat pekerja. Litsky et al. 2009. Selanjutnya yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Perselisihan terjadi karena adanya perbedaan persepsi, ekspektasi, dan realita antara pekerja dan manajemen terkait hak dan kesejahteraan pekerja. Konflik sudah terjadi sejak tahun 2017, dimulai dari PT AFI disinyalir menyalahi aturan kontrak kerja dengan adanya 16 buruh yang dikontrak lebih dari 3 kali di 2017. Ada pula kasus buruh yang mengalami kecelakaan kerja tidak tanggung biaya pengobatan oleh perusahaan. Sari 2019, kasus semakin mengeskalasi termasuk buruh perempuan yang sedang hamil sehingga tingkat kematian bayi dalam kandungan dan keguguran sangat tinggi. 14 kasus keguguran dan 6 kematian bayi baru lahir antara tahun 2019 sampai 2020. Nadia 2021, Wisma Brata 2020. Berdasarkan jenisnya, konflik yang terjadi pada perusahaan PT API dapat dikatakan sebagai relationship konflik karena merupakan konflik dalam konteks hubungan antara manajemen dan kelompok kerja. Konflik jenis ini berpotensi menurunkan motivasi dan produktivitas dalam organisasi jika dibiarkan berlarut. Sebagai dampak dari konflik di PT API dapat diasumsikan terjadi penurunan semangat kerja dan demotivasi. Dapat juga dianalisis dari langkah perusahaan mendapatkan pekerja outsourcing dari Jawa Timur di tengah aksi serikat berupa Sedar 2020 bahwa produktivitas perusahaan mulai terganggu dengan aksi mogok pegawai sebagai konsekuensi konflik yang terjadi. Dampak itu tidak langsung dari konflik ini berupa liputan negatif dari media. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dari studi kasus pada PT AFI ini menunjukkan pentingnya manajemen konflik dan resolusi konflik dalam organisasi. Sebenarnya konflik internal atau intergroup yang dihadapi manajemen perusahaan dengan kelompok pekerja tidak perlu berlarut jika sejak awal perusahaan telah menerapkan manajemen konflik, melakukan diagnosis permasalahan dan mencari solusi melalui resolusi konflik.
Dalam manajemen konflik, hal pertama yang penting dilakukan adalah agar perusahaan tidak melihat pekerjanya sebagai sumber daya yang mudah tergantikan. Dengan memandang setiap SDM sebagai sumber daya yang bermakna dan layak dihargai, perusahaan dapat lebih menerapkan nilai kemanusiaan dan perilaku organisasi. Nah, terkait dengan manajemen konflik, perusahaan seharusnya lebih bisa menggali akar masalah dengan lebih objektif, dengan memisahkan konflik dari individunya, atau depersonalizing, seperti yang disarankan oleh Madalina 2016. Jika perusahaan sejak awal dapat mendiagnosis permasalahan, maka dapat dicarikan jalan keluar dan intervensi yang tidak hanya menghindari masalah. Hal yang kemudian dapat diterapkan adalah resolusi konflik, terutama dengan pendekatan alternatif dispute resolution atau ADR, khususnya mediasi yang tidak mengikat, non-binding mediation. Apabila konflik belum sampai ke ranah publik dan harus dimediasi oleh mediator yang ditunjuk pemerintah, misalnya Dinas Tenaga Kerja. Manajemen dapat lebih bebas mencari solusi bersama dengan perwakilan serikat pekerja dengan perantara mediator yang disetujui bersama. Sektor ROS 2015. Apabila sedari awal perusahaan tidak menunda-nunda penanganan konflik, avoidance approach, manajemen pun akhirnya tidak perlu berkompetensi dengan pihak pekerja, competition approach. Apabila lebih banyak waktu dan tenaga bisa diluangkan untuk bernegosiasi melalui mediasi dengan persetujuan bersama, atau tidak ada paksaan, maka tidak tertutup kemungkinan dengan adanya solusi yang cenderung kolaboratif atau collaboration approach. Huan dan Yazdanifard 2012 merekomendasikan 8 langkah resolusi konflik yang harusnya dapat diperhatikan perusahaan dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik dengan lebih efektif, yaitu yang meliputi yang pertama membuat aturan main bersama, yang kedua memilih fasilitator atau mediator yang disetujui bersama oleh para pihak, yang ketiga mendiagnosis akar masalah dan mengungkapkan detail masalah yang objektif, yang keempat melakukan pencarian fakta dan mengklarifikasi persepsi para pihak yang terlibat. Yang kelima, memfokuskan pada kebutuhan individu dan kebutuhan bersama. Yang keenam, mengembangkan beberapa pilihan untuk menyelesaikan bersama. Yang ketujuh, mengembangkan langkah-langkah tindak lanjut bersama. Dan yang kedelapan, membuat persetujuan bersama yang saling menguntungkan. Simpulan. Untuk kesimpulan, konflik dapat terjadi pada setiap organisasi. Salah satu faktor pembedanya adalah bagaimana organisasi mengelola konflik dan mencari resolusi konflik tersebut. Pada studi kasus yang diberikan, ditemukan bahwa konflik lebih cenderung berbasis hubungan antara manajemen dan pekerja. Dengan adanya keluhan dan laporan berlaku dan perjalanan konflik tersebut, perusahaan yang pada awalnya menerapkan penghindaran konflik atau advance setelah konflik terrelasi, strategi yang diterapkan malah adalah competition dengan beberapa kebijakan dan tindakan sepihak yang diambil manajemen. Setelah adanya tekanan sepihak internal, barulah perusahaan akan mengambil pendekatan kompromi atau compromise. Sebenarnya pihak perusahaan dapat menghindari eskalasi konflik jika di hari awal sudah menerapkan manajemen konflik, diagnosis konflik yang objektif serta sukarela dan tidak mengikat, namun sama-sama bermanfaat bagi kedua belah pihak, sehingga dapat mencapai solusi kolaboratif yang merupakan implementasi dari alternatif dispute resolution atau ADR yang dapat diterapkan perusahaan. Dengan manajemen konflik yang mekanisme resolusi konfliknya yang baik, eskalasi konflik dapat dihindari dan diharapkan hubungan antara pihak yang berkonflik dapat tetap terjaga serta produktivitas dan kinerja perusahaan tetap dapat tercapai dengan efektif. Jadi secara simpulan, menurut kami perusahaan ini sudah menerapkan sistem yang baik, namun sistemnya itu agak lebih condong untuk menenangkan diri sendiri dari perusahaannya, sehingga para pekerja itu merasa bahwa hak mereka itu disepelekan.
Namun sebenarnya perusahaan ingin menghemat dan juga meraup untung yang lebih banyak. Tapi salahnya di perusahaan adalah tidak terlalu memperhatikan pekerjanya. Sehingga untuk solusinya yaitu pertama, perusahaan harus sukarela agar dapat mencapai solusi yang kolaboratif dan disepakati sehingga tidak ada yang dirugikan oleh kedua belah pihak. Studi kasus pada PT AFI ini yaitu pandangan konflik antara manajemen dan buruh, yang dimana merupakan jenis konflik antara kelompok dan organisasi. Nah, dimana mencerminkan ketegangan yang melekat dalam hubungan industri, resolusi yang berhasil seringkali melibatkan keseimbangan kepentingan antara kedua pihak, pengakuan terhadap hak pekerja, dan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Nah, jurnal ini juga memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami konflik manajemen dan pekerja di lingkungan organisasi.